Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Azizah dengan NPM 2201010085. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul atau dengan tema nilai-nilai bimbingan dan konseling dalam rukun iman. Di sini terdapat 3 poin yang akan saya presentasikan. Yang pertama yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang sempurna dengan semua ajaran-ajarannya, baik dari segi ketuhanan, kehidupan, bahkan interaksi seorang hamba dengan Tuhannya. Agama Islam merupakan suatu tuntunan ataupun petunjuk bagi umat manusia untuk menjalani kehidupannya sehingga mereka berada dalam jalan yang benar. Dalam agama Islam, seorang hamba atau seorang muslim memiliki qada dan qadar. Apa sih qada dan qadar itu? Qada adalah ketetapan yang sudah tertulis dan ada sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dan catatannya tercantum dalam kitab Lauhul Mahfuz yang berisi tentang kehidupan manusia, kematian manusia, dan kebaikan-kebaikan manusia. Sedangkan qadar adalah ketentuan ataupun kepastian yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala seperti segala sesuatu yang terjadi ataupun yang akan terjadi. Dilihat dari aspek rukun imannya, iman sendiri menurut bahasa adalah keyakinan ataupun kepercayaan, yang mana sedangkan menurut istilah iman adalah membenarkan dengan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Lalu kata rukun sendiri memiliki arti dasarnya atau artinya dasar atau pokok yang harus dikerjakan. Jadi rukun itu merupakan suatu hal yang wajib dikerjakan dan apabila ditinggalkan maka suatu pekerjaan tersebut tidak sah. Jadi rukun iman adalah dasar kepercayaan umat Islam ataupun dalam Islam yang wajib dipahami dan diamalkan oleh seluruh umat Islam. Sehingga rukun iman merupakan pokok kepercayaan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Poin yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah adalah hal yang paling sederhana, makna bahwa individu meyakini bahwa zat yang maha menciptakan dunia dengan segala isinya. Ia adalah Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa dan yang Maha Bijaksana, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha Besar lagi Maha Tinggi, serta yang Maha Kaya. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala itu amat sempurna, maka wajarlah bila setiap ihsan itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembahnya dan memohon perlindungannya dan mengadakan segala suka dan duka kepadanya. Pembawaan atau fitrah seorang manusia atau seorang hamba ini adalah beriman, yang mana menyebabkan seorang individu sejak lahir itu cenderung ke hal-hal yang positif dan merasa resah dan gelisah ketika mereka itu melakukan hal-hal yang negatif. Sehingga iman kepada Allah ialah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, dari manusia itu lahir, dari manusia itu dalam kandungan sampai manusia itu dalam keadaan meninggal dunia. Lalu iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya? Jadi tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Agung, Maha Kuasa akan segala sesuatu, dan Maha mengatur yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maksud di dalam hal rububiyah ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang mana di mana seluruh makhluk Allah seperti seluruh mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang dimana seluruh rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala diutus ke muka bumi untuk menyebarkan tauhid dan akidah. Lalu kemudian tauhid uluhiyahnya. Tauhid uluhiyah di sini yang dimaksud adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ibadah tersebut tidak boleh ditujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dalam ibadah uluhiyahnya ini kita melakukan ibadah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dipertujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat adalah individu yang meyakini bahwa Allah mempunyai makhluk imaterial yang melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu, termasuk di dalamnya menyampaikan wahyu kepada Rasul dan mencatat amal perbuatan manusia. Mereka diciptakan dari nur, selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat dosa ataupun maksiat, tidak sombong dan selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu tunduk dan patuh melaksanakan perintah-perintah Allah. Ia tidak pernah berkhianat terhadap segala sesuatu yang diperintahkan Allah yang ditugaskan kepada malaikat-malaikat tersebut. Dan malaikat merupakan makhluk Allah yang sangat istimewa karena malaikat diciptakan tanpa memiliki hawa nafsu, sehingga malaikat tidak pernah melakukan hal-hal seperti manusia yang didasari atas hawa nafsunya. Lalu poin yang ketiga adalah iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah mengandung makna bahwa setiap individu meyakini bahwa ada makhluk Allah yang dipilih sebagai atau diutus sebagai Rasul, yang mana tugas Rasul itu adalah membawa risalah bagi keselamatan umat manusia. Pilihan yang patut diteladani seperti tingkah laku, tutur katanya, karena apa yang dilakukan oleh Rasul dan diciptakan adalah atas tuntunan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap muslim wajib beriman kepadanya dan menaati ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul. Beriman kepada Allah tidak mungkin dipisahkan dengan beriman kepada Rasulnya, sebab ajaran-ajaran Allah yang disampaikan kepada umat manusia itu melalui perantara Rasul-Rasul Allah. Oleh karena itu, Allah menghukumi orang yang menolak beriman kepada Rasul sebagai orang yang durhaka, bahkan menggolongkan sebagai orang-orang yang kafir. Adapun nilai-nilai bimbingan dan konseling dalam rukun iman, yakni hal yang perlu disadari bahwa adalah semakin kuat rembesan iman atau wilayah pertama ke dalam wilayah kedua dan ketiga, maka nilai-nilai insani itu semakin diwarnai oleh jiwa-jiwa keagamaan. Di mana di samping itu, bila mana nilai-nilai insani mengunci diri pada wilayah ketiga atau wilayah keimanan tersebut, maka tidak akan disinari oleh nilai-nilai agama. Jadi, tetapi bila mana sampai ke wilayah pertama, maka ia akan menemukan root values-nya, dan semua aspek kehidupan ataupun aspek hidup harus bermuara pada nilai-nilai ilahiyah tersebut. Di samping hal tersebut, tata nilai atau hubungan antara nilai ilahiyah sebagai sumber-sumber nilai dan esensi nilai dengan nilai-nilai yang etik sebagai sumber nilai dan esensi, dengan nilai-nilai etik insani lainnya dapat dibagi atas nilai ilahiyah ubudiyahnya. Intinya, nilai ini berisi keimanan kepada Allah, dan iman ini akan mewarnai semua aspek kehidupan atau mempengaruhi nilai-nilai yang lain. Selanjutnya, nilai-nilai ilahiyah muamalahnya, yakni merupakan nilai-nilai terapan yang bersumber pada wahyu dan sudah mulai jelas pembidangan aspek-aspek kehidupannya yang mencakup seperti politik, ekonomi, dan sosialnya, maupun individu dan rasional, estetika, dan sebagainya. Lalu, nilai-nilai insani yang meliputi 7 nilai sebagaimana, yaitu seperti nilai sosial, rasional, individual, ekonomi, estetik, dan politik, maupun biofisik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.